Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Teman-temanku yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan nikmat iman, Islam, dan sehat kepada kita semua. Janganlah lupa juga untuk mengaturkan sholawat kepada manusia terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak. Teman-temanku sekalian, dalam kesempatan berharga ini saya akan menyampaikan ceramah singkat dengan tema meneladani sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya mencari ilmu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun Gajah sekitar tahun 570 Masehi di Mekah, Arab Saudi, dan dibesarkan sebagai anak yatim karena Abdullah, ayah Nabi Muhammad, wafat sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir. Beberapa tahun setelah menghabiskan waktu dengan ibunya Aminah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dibesarkan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Sayangnya umur kakeknya pun juga hanya sebentar. Setelah 2 tahun dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib meninggal pada umur Rasul yang ke-8 dan Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Pamannya inilah yang kemudian mengajak Nabi berdagang. Nabi dikenal sebagai pedagang yang jujur. Kejujurannya membuatnya disenangi oleh pembeli berkat kemampuan dan sifatnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapat julukan Al-Amin yang berarti setia atau dapat dipercaya. Setelah berniaga ke beberapa daerah dan semakin terkenal, ada yang menyukai sifat beliau yang tegas namun lemah lembut. Dia adalah Siti Khadijah yang menjadi istri pertama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersama Khadijah, mereka berdua menjadi pedagang yang sukses dan terpercaya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu saat usia 40 tahun. Setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun mulai melakukan dakwah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saat berusia 63 tahun, beliau mengalami sakit dalam beberapa waktu. Suhu tubuhnya tinggi dan sampai akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Dalam perjalanan hidupnya ada banyak pelajaran yang dapat diambil sebagai pelajaran hidup bagi umat muslim. Mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW tertuang dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Beberapa di antaranya yakni pentingnya mencari ilmu sebagai seorang pelajar juga muslim, hamba Allah juga umat Nabi Muhammad SAW, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam belajar menuntut ilmu. Selain untuk bekal masa depan, menuntut ilmu merupakan kewajiban dan bagi kaum laki-laki juga perempuan, sesuai hadis yang berbunyi thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya, menuntut ilmu itu adalah kewajiban setiap muslim. Maka teman-temanku, janganlah bermalas-malasan dalam belajar juga menuntut ilmu, karena pentingnya ilmu bagi kehidupan manusia. Begitupun
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat mendapatkan wahyu pertamanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, beliau diminta untuk Iqra, yang artinya membaca. Kata Iqra memiliki makna belajar untuk membuka ilmu pengetahuan. Iqra adalah perintah untuk membaca tanda-tanda yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala simpan di dunia agar umat muslim dapat memahami sesuatu tentang hikmah dari rahmatnya yang terdapat dalam semua hal. Manusia hanya perlu berusaha mencari tahu hikmah dalam setiap kejadian. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanamkan kepada umatnya bahwa menuntut ilmu itu diwajibkan bagi seorang yang beragama Islam agar tidak jatuh dalam kebodohan. Melalui ceramah kali ini, saya ingin mengajak diri saya sendiri maupun teman-teman sekalian agar bersungguh-sungguh dalam belajar. Ada banyak pelajaran penting dari kisah Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir. Semoga kita bisa mengikuti semua suri tauladan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Amin. Sekian ceramah dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, bila ada jarak yang patah, jangan disimpan di dalam hati. Kalau ada yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi